Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema belum siap aku kehilanganmu. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, tadi sempat kepotong iklan ya. Pertanyaannya itu bagaimana nih cara mengobati kesedihan dalam Islam. Yuk sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah, walaupun ada perbedaan pendapat riwayat tentang kisah ini. Rasulullah SAW tinggal di Mekah, lalu anak laki-laki beliau meninggal dunia. Ketika anak laki-laki meninggal dunia, kebiasaan orang kafir Quraisy pada saat itu, maka mereka mengejek orang tua yang anak laki-lakinya meninggal dunia. Lalu mereka mengatakan, Batara Muhammad, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Terputuslah keturunannya Muhammad, kata mereka. Karena meninggal anak laki-lakinya Rasulullah. Bayangin, dalam keadaan kita menggendong anak laki-laki kita yang meninggal dunia, lalu orang mengejek kita, bayangin kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Anak laki-laki yang dicintainya Rasulullah SAW menunduk Rasulullah karena sedih. Tiba-tiba Rasulullah mengangkat kepalanya, lalu tersenyum, lalu memberitahukan kepada sahabat, ada firman Allah yang turun kepadaku. Baru saja habis sedih, langsung tersenyum dan mengatakan firman Allah turun kepadaku. Berubah seketika ketika firman Allah turun. Apa firman Allah? Yakni surah yang sering banget kita bacakan ketika sholat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanallah, ada Al-Kautsar yang turun kepada Rasulullah, mengubah kesedihan Rasulullah, berubah menjadi senyumannya Rasulullah SAW. Apa maksud daripada ayat ini? Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, sungguh kami telah memberikanmu Al-Kautsar. Al-Kautsar ada yang mengartikan dengan telaga Kautsar nanti di surga. Artinya engkau sedih di dunia, tapi kami gantikan engkau di surga sesuatu yang lebih indah, yaitu telaga Kautsar. Ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu dari kata kathir. Kathir itu banyak, tapi Kautsar itu unlimited. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadamu dibandingkan satu kesedihan tersebut. Subhanallah. Maka Nabi langsung mengingat, oh iya ya, nikmat Allah masih jauh lebih banyak daripada kesedihan satu ini. Maka ketika kita merasakan kesedihan, maka ingatlah nikmat Allah yang jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita secara free, secara gratis, itu masih jauh lebih banyak daripada musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka cara untuk mengobatinya fasalli, maka sholatlah, maka beribadahlah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menuntun hati kita. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, kata Al-Qur'an. Siapa yang beriman akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tuntun hatinya. Ini Son, yang sedih tuh mata atau hati? Hati. Ya. Mata cuma mengeluarkan air mata gitu kan. Tapi yang sedih itu hati. Kenapa Allah tidak mengatakan akan dituntun orangnya ketika dia sedih? Tidak. Tapi Allah tuntun hatinya. Karena yang sedih itu hati, yang bahagia itu hati, yang senang itu adalah hati. Maka Allah yang menuntun hatinya. Maka beribadah kepada Allah. Sholatlah. Subhanallah. Li rabbika wanhar. Dan juga berkorbanlah. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban harus yang namanya menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, kalau ini kita disuruh berkorban juga. Kadang-kadang korban perasaan, kadang-kadang kita berkorban dengan sesuatu yang kita cintai, subhanallah. Maka berkorbanlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada orang yang mengejekmu, sungguh mereka itulah yang ternyata terputus, bukan engkau Muhammad. Maka pada saat itu Rasulullah langsung bahagia, langsung senyum kembali. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, saya yang sembuhkan lukamu, saya yang kasih kau nikmat, maka beribadahlah, berdoalah. Berarti ketika kita sedih, kita harus semakin dekat sama Allah, bukan nyari pelarian ya Ustaz. Bener, jangan sampai kayak gitu. Ada orang yang sakit hati, akhirnya buka hijab, jangan. Ya Allah, jangan dong, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Seperti apa yang dijelaskan sama Ustaz Syam, kalau misalnya kita sedih, ingat banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, jamaah yang ada di rumah, Masya Allah.